Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di Podcast Kesehatan Global. Podcast ini diusung oleh Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia. Saya Dono Widiatmoko, host Anda untuk sesi ini. Hari ini kita kedatangan tamu, yaitu Dr. Ede Surya Darmawan, sahabat saya sejak puluhan tahun yang lalu. Beliau adalah mantan Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia, dan saat ini adalah Ketua Dewan Pakar di Pengurus Pusat Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia. Mari kita sapa beliau. Assalamualaikum Pak Ede, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Dono. Alhamdulillah sehat. Gimana Mas Dono di Manchester ya? Sehat, alhamdulillah sehat. Demikian, mudah-mudahan demikian pula di Indonesia. Nah, Pak Ede, ini kita menjumpai sahabat-sahabat kita di podcast Kesehatan Global YAKMI. Boleh cerita sedikit Pak Ede, background Pak Ede sejak dulu sampai saat ini, kurang lebih background pendidikan dan sampai saat ini. Oke, kalau pendidikan kan kita sama ya. Saya nomor urut 9, Mas Dono nomor urut 8 kan di daftar hadir di kelas ya gitu. Kita sama-sama di praktikum fisika satu semester bareng-bareng satu bangku. Terus lulus saya berurusan dengan HIV AIDS ya waktu itu dengan Mbak Husen sama Mas Usep ya, Kang Imran ya. Saat orang lain belum pada join urusan HIV ya, di dunia LSM lah ya gitu ya. Dan sampai hari ini masih sampai hari ini saya masih jadi tenaga ahli untuk Komisi Penanggulangan HIV/AIDS DKI Jakarta gitu ya. Lalu dari situ saya ke Kementerian Dalam Negeri, wah ngapain ke Kemendagri ya, SKM gitu. Ternyata justru di situ, apalagi sekarang era ini ya, otonomi daerah. Saya waktu itu untuk kerjasama dengan UNICEF dalam sebuah program bersama tentang kelangsungan hidup anak, dan perlindungan dan perkembangan ibu dan anak. Jadi tujuannya adalah bagaimana pemerintah daerah itu diberdayakan supaya fokus kepada pembangunan manusia. Mungkin saat itu karena kan tahun 9 berapa ya? Mungkin dari 92 ya. Saat itu 92 kan kita fokus membangun fisik ya. Puskesmas yang tadinya berapa dibangun habis-habisan sampai hampir 8.000 gitu saat itu ya. Kemudian intinya membangun infrastruktur lah ya, mungkin seperti sekarang ini. Dan itu ada keinginan dari lembaga dunia UNICEF, lalu saya di situ sebagai mitranya. Jadi sebagian urusannya UNICEF, sebagian urusan pemerintahan gitu ya. Kemudian juga dengan UNDP, waktu itu untuk mempromosikan penggunaan indeks pembangunan manusia. Dari situ pulang sekolah kan dihadapi dengan konflik tuh Mas Dono. Ya. Konflik yang kita tangani saat itu pulang sekolah itu tahun 2000 ya. Sudah konflik Ambon ya, kemudian di Jawa hampir seluruh Jawa menghadapi bencana alam gitu saat itu. Nah, saat itu saya diminta mengawali yang sekarang namanya Human Initiative ya. Human Initiative. Ini LSM lokal yang menjadi UN member gitu ya. Ini juga salah satu yang kita syukuri ya, selain ada dompet duafa dan lain-lain yang LSM lokal Indonesia tapi sudah menjadi special member untuk UN. Nah, saya di Human Initiative. Kemudian dalam perkembangannya pergaulan itu mengenalkan saya dengan yang namanya Islamic Relief ya. Salah satu ini UK base ya, UK base LSM yang memang didirikan oleh masyarakat Muslim, tetapi kemitraan dan yang dilayani siapapun gitu ya. Karena pada saatnya bicara tentang humanitarian agency, humanitarian AIDS itu buat siapapun ya. Dan saya senang-senang aja. Sampai hari ini diminta juga karena mereka membuat sudah sekian tahun ya, waktu itu tugas saya adalah membidani di Indonesia, kemudian sudah berkembang. Operasi terbesar tentu saja waktu tsunami Aceh ya. Tsunami Aceh, kemudian setelah sekian tahun mereka ingin membuat lokal, lalu saya diminta lagi untuk bergabung menjadi Dewan Pembina atau Board of Trustee gitu ya. Nah, jadi artinya kerjaan-kerjaan mix ya, karena pada tahun 2001 saya ya kalau mau dibilang ke kampus gitu kan,
tapi setengah setengah aktivitas itu masih tetap di LSM gitu ya sampai hari ini. Dan kalau sampai hari ini barangkali kalau dikaitkan dengan kampus Merdeka Belajar, di mana dosen itu juga diharapkan terlibat dalam dunia industri, dunia usaha, mungkin itu malah cocok kali ya, karena kan walaupun bidangnya bukan industri ya, dalam arti pelayanan, itu juga salah satu aktivitas ya, misalnya bersama teman-teman mencoba mengelola rumah sakit, itu juga ada ya. Artinya kita ingin coba range seorang public health itu luas ya, tidak menutup satu sisi pintu pengabdian, sisi lain juga pintu pergaulan yang barangkali seperti Mas Dono bisa bergaul di level internasional terus-menerus. Nah, kalau saya kan tetap interlokal lah kira-kira di Indonesia. Kira-kira gitu tuh kalau cerita pengalaman. Dan sampai hari ini sejak September 2021 ya, waktu itu Mas Dono masih di FKM UI. Saya masih di FKM UI juga ya, di Departemen AKK. Kira-kira gitu. Di samping tentu saja kita sama-sama ngurusin IAKMI ya. Gitu. Alhamdulillah. Baik, terima kasih. Jadi Pak Ede ini sudah dari awal karir kurang lebih berkecimpung dari bidang pengembangan sumber daya human development lah kurang lebih demikian ya waktu di awal karir, kemudian juga mengurus aspek humanitarian dengan LSM, tapi juga sekaligus juga menjadi akademisi di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia sampai saat ini. Nah, Pak Ede, belakangan ini kan kita dengar banyak hal yang menyangkut humanitarian crisis. Ya. Kita nggak usah bahas tentang politiknya lah begitu ya, tapi kita bahas tentang kita ngobrol public health-nya lah. Public health-nya. Nah, mulai dari konflik ya, baik bersenjata maupun tidak, baik yang berlatar belakang tentang konflik horizontal maupun konflik antar negara, maupun banyak berbagai macam kategori konfliknya seperti di dunia. Kemudian juga ada humanitarian crisis lain yang berasal dari musibah alam maupun musibah man-made disaster yang juga banyak terjadi. Ini petanya sedemikian seperti apa sih, Pak Ede? Bisa cerita sedikit kurang lebih? Dan kalau kita urut yang namanya disaster ya, bahasa besarnya kan disaster. Itu memang secara umum ada dua ya. Ada yang bencana bersebab alam dan bencana bersebab non alam gitu ya. Di Indonesia alhamdulillah kita sudah punya undang-undang tentang kebencanaan ya. Yang dulu waktu penanganan pandemi itu ke bawah-bawah lagi. Waktu penanganan tsunami Aceh itu kita nggak punya saat itu. Bahkan yang paham spear handbook saja sedikit sekali gitu ya. Saya pernah dapat itu waktu training di London ya, tapi nggak sempat ketemu Pak Dono gitu ya waktu itu. Jadi ternyata yang paham spear handbook masih sedikit. Alhamdulillah dari tsunami lah kemudian kita sampai akhirnya lahir undang-undang itu. Jadi bencana itu ada dua jenis. Yang pertama adalah bencana alam dengan berbagai jenisnya. Dari mulai yang di luaran besar, namanya kosmik, kita jarang ya dapat, tapi mungkin di beberapa negara bisa ya, misalnya tersambar meteor gitu kan, atau dari sinar matahari flare-nya yang nyampe kita, tapi alhamdulillah di Indonesia jarang seperti itu. Kemudian masuk ke turun dikit, yang sifatnya geologi gitu kan, lalu gunung meletus, gempa, tektonik, semua. Karena kali ini semua ada di Indonesia gitu ya. Kalau model bencana ini kebanyakan ring of fire, itu dikatakan ring of fire kan, karena kita gunung Merapi semua ada kan gitu ya. Gitu. Terus, nah kalau yang berikutnya adalah man-made. Nah, man-made itu macam-macam ya. Dari mulai konflik, armed konflik atau konflik bersenjata, konflik sosial yang berdampak kepada kesehatan, sampai kepada misalnya betul terstruktur perang antar negara yang bisa jadi negaranya tidak berimbang, berlanjut terus dan sebagainya. Nah itu man-made. Yang juga man-made sebenarnya yang itu salah satunya yang memang jarang, tapi sampai hari ini kita belum selesai, yaitu adalah kegagalan teknologi failure ya. Ya contohnya tabrakan kereta api, pesawat crash gitu ya. Atau yang sampai hari ini tidak jelas ujung-ujungnya tuh yang di mana
Sidoarjo tuh. Itu kan kalau aslinya sebenarnya itu human made kan, atau man made ya, gara-gara teknologi, gara-gara salah menggunakan kan gitu. Pengen ngirit malah jadi kebirit-birit kan begitu. Tapi kemudian ya ada aspek lain sehingga sampai hari ini urusannya nggak jelas gitu. Nah, itu kalau kalau kita fokus saja di Indonesia, sebetulnya dampak yang paling besar dari konflik dan disaster ini, yang besar yang pernah kita alami mungkin dalam 20-30 tahun terakhir, apa saja Pak Edi? Kalau yang disaster konteksnya alam pasti tsunami ya. Itu tsunami itu kalau dulu mungkin generasi baby boomer itu suka bertanya, bapakmu waktu Perang Dunia Kedua ada di mana kan gitu. itu orang Amerika kayaknya kan begitu ya, atau orang-orang Eropa bisa jadi begitu. Bapak gua waktu itu di sini kan gitu ya. Nah, kalau buat para aktivis humanitarian di Indonesia mungkin pada saat tsunami engkau di mana kan gitu. Artinya itu salah satu bencana yang besar yang barangkali saat itu melibatkan ya. Di teman-teman kita juga banyak ya, yang terlibat di situ. Saya sendiri waktu itu hampir 1 tahun ya, alhamdulillah waktu itu dapat ngajarnya itu seminggu. Ada satu semester malah nggak dikasih ngajar ya. Buat saya sih nggak ada masalah karena kita bisa fokus memberikan bantuan gitu ya, itu barangkali. Nah, kemudian yang juga cukup besar dalam konteks bencana sosial yang kemudian mengakibatkan kerugian yang pernah terjadi mungkin setelah itu sebelumnya ya, itu adalah konflik di Maluku gitu, kemudian di Sampit ya. Nah, yang terakhir yang ini kita tidak harapkan ya, kecil memang, tapi jangan bereskalasi ya. Persoalannya kan sebenarnya ada posisi yang jelas di negara kita juga yang barangkali seharusnya memang jadi panutan bersama ya. Yang kejadiannya di Bitung yang mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa, cukup sampai situ saja ya, dan diselesaikan dengan baik oleh aparat. Barangkali ini juga penting ya, keterlibatan aparat untuk menyelesaikan sehingga tidak menjadi eskalasi sosial yang besar gitu. Ya, kalau tadi sudah disebutkan yang disaster man-made dan yang berdasarkan alam dan sebagainya. Ada yang agak sedikit subtle mungkin juga, misalkan akibat kebakaran hutan atau akibat climate change dan mungkin juga mungkin yang bukan disaster dalam skala besar, mini disaster, misalkan kalau ada pengembangan sebuah inisiatif besar begitu yang membuat orang harus kehilangan lingkungan tetap mereka bekerja atau tinggal dan sebagainya. Ya. Gitu. Itu banyak Pak. Dulu mungkin pada zaman saat itu barangkali kita masih SMA atau sudah kuliah di tahap awal. Misalnya yang sempat heboh kan Waduk Kedung Ombo gitu ya. Karena itu mengubah ekosistem, ada sebagian kabupaten yang hilang gitu ya. Sebenarnya hampir sama juga dengan ketika Jawa Barat juga membuat seperti itu ya. Hanya ya betul, Sabton posisinya orang tidak pada paham gitu kan ya. Padahal semua itu kejadian. Termasuk Mandalika juga ada gitu ya. Kejadian seperti itu. Kita taunya heboh Mandalika-nya. Memang kalau dalam bahasa pembangunan kan selalu ada proses tanda kutip yang mengubah alam yang tujuannya untuk membangun hal yang baru. Tapi memang proses menuju kesetimbangan yang baru itu kadang-kadang memang ada sekelompok orang yang mengalami kerugian gitu. Dan disinilah seharusnya ada sebuah proses mitigasi. Nah, karena itu kalau secara struktural kan seharusnya kita juga mulai memikirkan dari mulai proses visibilitasnya seperti apa kan gitu ya. Kemudian dampak lingkungannya, lalu rencana kelola lingkungan, dan bukan hanya rencana gitu ya, tapi memang melakukan intervensi yang baik lingkungan itu sebaik-baiknya sehingga bencana tidak muncul gitu. Bahkan kalau lebih bagus lagi adalah masyarakat di sekitar itu juga nantinya diberikan keterlibatan gitu ya. Tapi sebenarnya cerita lama ya. Ya mungkin Mas Dora dan teman-teman bisa lihat misalnya di ada satu episode di dalam Dulu Anak Sekolahan gitu ya, yang buat saya itu sangat menyentuh gitu. Ketika waktu itu Bang Ben masih ada, yang mereka berkunjung ke Senayan kan gitu ya, kan di situ ada golf course, ada lubangnya gitu. Nah, engkong lu nih di sini Dul, engkong lu dikuburinnya, engkong lagi ngapain gitu, seperti itu. Itu kan sesuatu yang ternyata ada orang yang marginalized gara-gara proses pembangunan ya, yang masif gitu ya. Dan itu rasanya sih di mana-mana gitu ya. Karena itu memang interaksi itu harus dibangun sebaik mungkin gitu kan ya.
memang ini akan menuju perbaikan ke depannya. Tapi jangan lupa kampus kita walaupun kemudian tenggelam kan, waktu kita kuliah awal kan ada namanya rumah 1 miliar. 1 miliar waktu itu mungkin 1 miliar saat itu mungkin 100 miliar kali ya nilainya. Sehingga heboh angka itu gitu ya. Gubuk derita 1 miliar. Nah gitu. Dulu kan kita langsung Depok ya. Nunggu di kereta api itu lama. Nah, sekarang kan jadi bundaran. Di sekitar situlah poinnya. Itu artinya selalu ada ya. Ternyata bundaran kita pun menuju kampus UI ada masalah juga. Baik, kan kalau kita fokus ke dampaknya lah, apa any changes kayak seperti itu ya, changes yang berawal dari man-made atau disaster alam dan sebagainya. Sebetulnya apa ya yang faktor apa yang menjadi hal yang paling penting harus kita perhatikan untuk pertama memitigate this, dan yang kedua adalah apa namanya? So what? After that, what shall we do? Begitu. Ya. Kalau diurut gitu kan, bencana itu kan kalau berdampak langsung kepada orang, maka itu kehilangan jiwa kan. Itu yang tidak boleh sebenarnya. Casualty itu sesuatu yang tidak boleh kan gitu ya. Kalau negara kita jelas ya, negara kita menganut Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Lalu kita sebagai Muslim menyelamatkan satu jiwa itu seolah-olah menyelamatkan seluruh manusia kan begitu ya. Sebaliknya kalau kita menghilangkan satu jiwa berarti seolah-olah membunuh seluruh manusia. Jadi itu ukuran yang pertama gitu ya. Kalau dikaitkan dengan public health berarti mortality itu sesuatu yang tidak boleh kejadian kan gitu ya. Nah lalu mundur ke sini, apakah ada hal-hal yang akan membuat orang kesehatannya menjadi tidak baik gitu ya. Misal ya, sumber airnya hilang, rumahnya menjadi nggak jelas gitu kan. Dulu kan sering dikatakan, wah ini nanti ganti rugi. Nah kalau ganti rugi kasihan lah, sudah kehilangan rugi lagi gantinya gitu ya. Ini barangkali bisanya mestinya ganti untung gitu ya, dan disiapkan dengan baik. Ada sebuah proses dari awal kalau itu kaitannya dengan man-made gitu kan. Nah itu juga sama ketika penanganan, katakanlah misalnya di kampungnya Mas Dono ya, atau kampung yang di Jogja ya, di Gunung Merapi ya. Nah sekarang kan itu jadi tempat rekreasi ya, tapi yang saya khawatir itu pelan tapi pasti mulai lagi di settlement tuh. Mula-mula sih warung, tapi lama-lama daripada turun nginep aja di sini. Nah itu kan lama-lama diikutin tuh. Nah ini memang sesuatu yang ya kita tidak berharap Gunung Merapi meletus lagi yang dahsyat seperti itu ya. Kalau batuk-batuk dikit itu mungkin jadi abstraksi kan gitu. Tapi kalau kemudian menumpahkan lahar panas lagi itu kan mengakibatkan orang nggak siap dan lain-lain. Nah itu juga perlu terus-menerus, jadi tidak boleh ya pada disaster zone itu atau disaster prone itu memang masyarakat mesti pada posisi yang kalau boleh dibilang ya ibarat disekolahkan terus-menerus gitu. Tidak harus diingatkan lagi. Sehingga kalau kejadian ya tidak sampai membuat kehilangan jiwa gitu ya. Kalaupun misalnya kesehatan, oke lah terganggu batuknya dikit, tapi biar segera turun bisa selesai kayak seperti itu. Atau berpindah. Nah proses memindahkan ini juga bukan perkara mudah gitu ya. Yang mungkin khas Jakarta kan dulu persoalan penggusuran untuk pembangunan institusi apapun yang ada gitu ya. Nah ini juga proses penyiapan ini penting sekali dan memang sebaiknya sih pemahaman itu disampaikan sedari awal ya. Oh di sini mau ada proyek baru, dikenalkan dan sebagainya. Dengan demikian orang bisa siap ya. Bukan hanya bersiap-siap untuk menghadapi perubahan di situ, tapi ke tempat baru pun dia melakukan persiapan. Dengan demikian dia bisa proses adaptasinya mulus sehingga seolah-olah tidak ada perubahan bahwa oke, saya pindah ke tempat yang baru dan ini adalah sebuah kehidupan yang baru. Tempat lama yang saya tinggalkan akan lebih baik, saya pun akan menjadi lebih baik. Itu harapannya akan begitu gitu. Ya. Jadi kalau balik ke tadi contoh di Merapi misalkan ya. Kan tadi prioritas utamanya adalah mengurangi risiko kehilangan nyawa seperti itu kan kurang lebih. Tapi kita tahu juga tadi sudah disebutkan oleh Pak Ede bahwa Indonesia ini ring of fire di mana-mana risiko ada gitu kasarnya ya, risikonya yang kemarin misalkan di Gunung Merapi di Sumatera Barat belum lama ya, beberapa hari yang lalu, kemudian macam-macam lah ya. Potensi tsunami ada di banyak daerah, potensi Gunung Merapi ada di banyak daerah.
potensi rob misalkan banjir Ya, banjir air yang laut. bukan tsunami ya, banjir karena naiknya pasang air Air laut laut. dan sebagainya. Uh, ini sebetulnya jadi tanggung jawab siapa? Nah, apakah Ya, ini dulu tanggung jawabnya Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau siapa yang bertanggung jawab kalau di Indonesia? ya kalau terstruktur sebenarnya kalau melihat tugasnya ada BNPB di tingkat nasional, BNPB di daerah kan gitu ya. Nah, mereka salah satu tugasnya juga kan melakukan mitigasi ya, melakukan public education dan lain-lain. Tapi kalau bicara apa namanya care and support, nah kadang-kadang ya ini barangkali sekarang belum penting banget. Nah, sehingga akibatnya sudah ditunda dulu. Ini kebiasaan kita ya secara umum. Padahal seharusnya itu dilakukan terus-menerus gitu ya. Dan sisi lain juga barangkali masyarakat yang memang ada di zone disaster atau disaster prone, maka itu harus membiasakan diri untuk paham gitu ya, tanda-tanda dan sebagainya. Kemudian dalam kondisi apapun ya, ketika situasi darurat memang kata kuncinya itu disiplin ya. Begitu ada peringatan harus turun ya turun, harus pindah ya pindah gitu ya. Artinya karena apa? Karena ketidakamanan meningkat, dengan demikian mesti melakukan proses evakuasi secepatnya. Nah, begitu juga misalnya bencana alam yang mix dengan man-made, contohnya adalah kebakaran hutan gitu ya, yang sebenarnya itu berulang-ulang. Kenapa masih kejadian? Karena orang tidak disiplin. Eh, Memang cara termurah untuk membersihkan lahan untuk perkebunan, ya harus diakui sampai hari ini belum ada teknologi yang murah ya, selalu melakukan pembakaran, tetapi ternyata melakukan lokalisasinya kurang bagus kan, akibatnya api merambat kemana-mana. Di samping pemahaman terhadap misalnya struktur tanahnya juga kurang bagus. Nah, hal-hal seperti ini yang barangkali juga bagi masyarakat harus dipahamkan ya. Oh, Anda tinggal di sini, ini yang mesti Anda bekali ya. Ibaratnya apa ya, kalau kalau kita di Jakarta atau di Indonesia sekarang kan sedang menghadapi musim hujan kan, setiap payung sebelum hujan gitu, itu kan nasihat lama kan gitu ya. Tapi Hmm. menerjemahkan ini harus kepada berbagai kondisi gitu ya. Oke, di Merapi seperti ini tantangannya, di daerah pantai yang ada potensi rob seperti ini, bahkan bila perlu rumahnya sudah punya perahu karet, ada masalah dia bisa evakuasi. Jangan kemudian bertahan berhari-hari sampai akhirnya kehabisan makanan, kedinginan, hipotermi, lalu sakit dan parah. Baru evakuasi ketika dia sudah parah, itu kan suatu sangat terlambat nih. Kita sangat tidak berharap kan gitu. Baik. Baik, kalau dari tadi prioritas berikutnya, dari pertama kan mengurangi risiko kematian. Ya, Kedua adalah mengurangi dampak bagi ya, orang yang terdampak, dampak kesehatan, dampak sosioekonomi dan lain sebagainya. Uh, di apa namanya? Tentu saja di berbagai disaster atau konflik ini ada banyak aspeknya ya, aspeknya. ya. Itu pengalaman Pak Ede nih, yang pernah di ini aja, misalkan di Aceh atau di mana itu memprioritasnya seperti apa, Pak Ede? Yang kalau diurut ya, prioritas prioritas yang pertama kan adalah life saving ya, betul-betul Ya. menyelamatkan manusia. Nah, tadi kan mengurangi kematian itu prioritas satu. Yang kedua adalah orang yang hidup, yang selamat, para survivor, jangan kemudian tambah parah kondisinya kan begitu ya. Sehingga kalau kita merujuk kepada Spear Handbook, dan ini yang kemudian barangkali sudah, kalau prinsipnya Spear Handbook sudah dikeluarkan bersama-sama oleh para aktivis LSM disaster ya, di seluruh dunia gitu, kemudian membangun bersama. Nah, tapi sebenarnya orang Indonesia pun juga sudah pada paham, walaupun belum baca buku itu gitu ya. Misalnya yang pertama adalah kebutuhan dasar ya. Kebutuhan dasar yang pertama adalah makanan. Itu makanan harus terpenuhi. Kemudian air bersih ya, air bersih tentu saja untuk minum dulu itu yang utama kan begitu ya. Kemudian yang berikutnya tempat tinggal, karena orang bisa saja misalnya sudah makan, sudah minum, tapi tempat tinggalnya tidak bagus. Katakanlah waktu bencana gempa bumi Jogja ya, itu ada yang malamnya itu kan kejadian bencananya pagi hari ya. Kemudian sehariannya semuanya masih masih fase heroik ya, merasa kuat gitu. Baru sadar besok paginya setelah 24 jam, baru mereka merasa badannya lemas, belum makan, ke sana kemari, barulah kemudian mulai muncul penyakit. Nah, hal seperti itu berarti urutan berikutnya adalah setelah settlement sudah ada, pakaian kan gitu ya. Pakaian itu harus harus diberikan. Kemudian kesehatan. Nah, kesehatan itu banyak dimensinya. Yang sakit segera misalnya yang mengalami trauma itu harus dievakuasi, segera diberikan pelayanan kesehatan sebaik mungkin, sedarurat apapun ya gitu ya, termasuk
kalau memang memerlukan tindakan medis itu dilakukan dengan mendirikan apakah memang dievakuasi kepada pelayanan kesehatan yang ada ataupun kepada pelayanan darurat yang didirikan kan gitu ya. Yang kadang-kadang mesti diingat itu fasenya kadang-kadang 3 hari kemudian baru datang. Jadi nggak ya, kalau ada kejadian bencana kemudian langsung hari itu datang biasanya skalanya kecil. Kemudian orang pada datang gitu. Tapi kalau bencana besar kadang-kadang ya case Aceh, case Jogja, kita paham sekali bahwa kejadian itu biasanya orang baru datang pada hari ketiga. Kenapa? Karena sulitnya memasuki daerah itu kan begitu ya. Apalagi waktu tsunami Aceh itu berat gitu ya. Waktu itu kami pun baru bisa masuk pada hari ketujuh, itu pun dengan bantuan aparat militer. Nah ini juga penting nih, berkoordinasi dengan teman-teman militer dan kalau dalam disaster disebutnya lokal authority gitu, karena mereka kan gitu. Kadang-kadang kan apalagi di daerah konflik ya, daerah konflik itu kan nggak jelas pemerintahannya siapa, konflik bersenjata maksud saya. Yang penting lokal authority mengizinkan ya kita masuk kan begitu untuk memberikan bantuan kemanusiaan. Nah, jadi kebutuhan dasar itu harus diberikan dan diberikan continuity-nya dan ada fasenya Mas Dono. Ada fase yang pertama adalah tentu saja fase respon ya secepatnya gitu ya, karena ini emergency respon. Kemudian setelah itu misalnya masuk ke fase resettlement, dipindahkan dulu, baru kemudian nanti recovery, kemudian nanti rebuilding semua. Nah itu semua ya alhamdulillah ya, undang-undang tentang kebencanaan kita sudah mengatur itu, tinggal bagaimana pelaksanaannya. Dan salah satu kata kuncinya adalah di sini memang kerjasama ya, nggak bisa kita merasa paling hebat sendiri, nggak mungkin lah di situasi menghadapi bencana itu. Jadi baik mereka yang di lokal maupun yang datang itu sama-sama harus berkoordinasi gitu. Bahkan ada kode etik relawan yang ketika masuk ke wilayah bencana gitu. Jangan sampai nanti justru gara-gara tidak memahami dan tidak taat dengan etiknya, yang jadi relawan malah kudu dibantuin gitu. Gara-gara dia tidak paham situasi lokal gitu. Kemudian kalau sudah itu kan yang jangka urgensinya, jangka pendeknya. Nah, jangka menengah dan jangka panjang khususnya dari aspek public health-nya apa yang harus kita... Kalau jangka menengahnya kan sebenarnya kita ingin melakukan proses recovery ya. Orang itu gimana caranya. Nah recovery sebenarnya adalah bagaimana merecover public health system. Biasa public health system kan akan damage gitu ya, akan rusak gitu ya. Misalnya satu, sistem pelayanan kesehatan. Ini yang menarik waktu ke Aceh gitu ya. Saya alhamdulillah sebelum ke Aceh itu punya list alumni termasuk bimbingan saya yang orang Aceh. Sebelum ke Aceh saya waktu itu masih zaman SMS ya, belum ada BBM dan belum ada WA. SMS dulu, alhamdulillah responnya setelah seminggu. Saya mau ke Aceh nih. Begitu di sana sampai di Aceh dan sebagainya pada jawab, Pak mohon maaf saya di Medan. Nah itu sesuatu yang logis itu. Jangan dibilang misalnya kalau ada suatu bencana, kok teman-teman pada keluar. Nah jangan dibilang wah mereka penakut. Jangan. Ini harus dipahami. Kenapa? Mereka mengalami trauma langsung, gitu ya. Sehingga salah satu cara untuk mitigasi dari mereka adalah way out-nya mereka keluar supaya traumanya tidak berlanjut, gitu ya. Keluar dulu. Nah, memang membutuhkan orang luar yang masih segar, gitu, dan tidak terdampak. Ya kita bisa melihat dengan logis, gitu. Yang mereka di luar biarkannya dulu, gitu ya. Karena waktu itu justru kita bertemu dengan alumni-alumni dari dinas kesehatan lain gitu ya, dari Lampung, Sumatera Selatan, Kalimantan, dari Jawa, mengumpul di Aceh gitu. Wah ini bagus juga ya. Tapi memang itu satu yang logis. Di awal saya bingung ya, kok teman-teman pada keluar. Tapi itulah dunianya. Jadi kalau suatu saat ada bencana, orang lokal pada pergi, ya nggak apa-apa, memang gitu kondisinya gitu ya. Karena mereka kan pada posisi takut ya, begitu terhentak situasinya, keluar dulu habis itu. Ya kalau bisa bertahan itu bagus gitu. Tapi sisi lain juga pemahaman terhadap situasi perlu kita lihat gitu. Nah, ketika sudah jalan katakanlah 2 minggu, 1 bulan, kita sangat berharap misalnya kalau tadi pelayanan kesehatan, oke, kan di awal-awal tuh kita baksos ya, pakai mobil keliling gitu ya. Waktu di mana? Padang kami datang hari ketiga ya. Saat itu saya bersama 2 dokter dari FKUI, 2 perawat dari keperawatan, 2 dari FKM. Kita satu mobil, kemudian di belakang ambulan. Jadi 2 mobil kemana-mana menyisir gitu ya. Saya bilang fokus kita adalah assessment untuk membuat report sehingga nanti tim UI bisa membuat laporan lebih banyak, bukan melakukan intervensi gitu. Tapi situasi di lapangan ternyata, tapi saya ingatkan sebelum berangkat,
siapkan juga bantuan, karena kita tidak mungkin datang dengan formulir doang gitu. Jadi kita berikan bantuan, dengan demikian bisa masuk kemana-mana. Lalu di dalam praktiknya yang karena tim kita lumayan lengkap, alhamdulillah gitu ya, itu bantuan sementara kita berikan juga, termasuk evakuasi. Beberapa pasien yang kita temuin jadi korban, kita evakuasi, ambulan nggak cukup, mobil di jalan kita stop. Tolong Pak bawa ini posisinya, kalau dibiarkan khawatir frakturnya mengalami infeksi karena open fraktur, harus segera dibawa gitu. Nah, itu di tahap awal seperti itu. Tapi begitu sudah 2 minggu atau 1 bulan, makin cepat makin bagus ya. Kita mesti merecover posisinya, misalnya ini puskesmas bisa nggak difungsikan lagi, kan gitu ya. Kalau bisa di situ ya kita fungsikan di situ. Karena misalnya bangunnya nggak bagus, oke kita minta PU mereview. Coba tolong review, tolong assess bangunan ini masih boleh dipakai nggak. Kalau ada, tolong berikan tanda bahwa ini masih boleh dipakai. Kalau enggak jangan paksakan. Karena kalau misalnya kasus gempa bumi, retaknya dikit, tapi begitu dilihat oleh ahli konstruksi ternyata ini kalau ada goyang sedikit lagi rubuh nih. Nah, jangan cari perkara kan gitu ya. Kalau gitu kita bikin tenda. Nah, proses ini yang barangkali dalam tahap awal merecovery ini kita harapkan semua sistem bisa terrecover, walaupun ya misalnya kerusakan besar belum memungkinkan. Jalan belum beres, jembatan putus belum dibangun, kan gitu. Itu kan fase jangka panjang lah kira-kira begitu. Tetapi intinya orang yang di situ bisa settle, dan kemudian ancaman untuk penyakit berikutnya itu tidak boleh. Di dalam disaster management itu kita mengenal second disaster gitu, atau second wave disaster. Jangan sampai ada kejadian second wave disaster. Second wave disaster paling banyak adalah ancaman kesehatan gitu ya, yang utama, karena itu yang paling dekat. Misalnya ketika sanitasi buruk, diare akan meningkat, dan gitu ya. Itu kita sangat tidak berharap seperti itu. Kemudian misalnya ada lagi, kalau tahapan berikutnya memang ada bencana sosial yang harus kita beresin. Misalnya orang tidak boleh terlalu lama tinggal di tenda karena situasinya sangat menekan gitu ya. Mungkin sehari 2 hari sampai seminggu masih oke, tapi terus di sana juga akan sangat tidak sehat ya kondisinya. Dengan demikian memang perlu ada proses selanjutnya. Dan itu multi tim ya, tidak hanya, walaupun itu kesannya kesehatan, kita membutuhkan psikolog, membawakan trauma healing, kemudian membutuhkan education bagi anak-anak, dan semua harus ada aktivitas gitu ya. Bahkan kalau waktu di Aceh itu kita pernah punya aktivitas, kalau dulu kan ada istilah cash for food gitu ya, cash for walk ya. Ya udah, yang penting orang punya aktivitas gitu. Mau ngapain? Mau ngebersihin puing-puing rumahnya kayak gimana? Jangan kemudian kita bagi-bagi uang lalu mereka mengatakan nanti ini bahaya banget, akan membuat orang menjadi mentalitasnya nggak bagus gitu kan. Nah, kita ingin tetap dignity yang dibangun. Ya udah, tugas Bapak ngapain? Beresin ya rumahnya, ya rapiin. Nanti kalau mau mendirikan tenda darurat ya di depan rumah Bapak aja, supaya apa? Supaya Bapak punya aktivitas. Lalu untuk kami makan, nah nanti hasil inilah kami berikan Bapak uang harian untuk belanjanya, atau kami berikan beras. Dengan demikian mereka dignity-nya muncul gitu dan bisa melakukan proses perbaikan. Kalau enggak, waduh ini akan sangat merepotkan kan gitu ya. Kan kita udah sering ya, orang menunggu bantuan ribut gitu ya, sampai bertumpuk, bersenggol-senggolan, ada yang pingsan, ada yang keinjak, dan itu sangat kita tidak harapkan gitu. Ya, kata kuncinya saya baca dari Pak Ede tadi adalah mencoba merecover dari healthcare system, dan bukan cuma healthcare system tapi their overall livelihood seperti itu ya. Ya. Dan tentu saja yang penting adalah koordinasi. Kita tidak bisa bekerja sendiri, semua mencoba dikaitkan dengan institusi atau organisasi atau subsistem lain yang bisa membantu recovery ini secepatnya. Aspek berikut adalah kontinuitas, Pak Ede, Kang Ede. Ya. Bagaimana nih kontinuitas? Kita tahu bahwa habis ini terus bulan depan ada satu tempat lain, lain. So, gimana? Aspek kontinuitas sebenarnya ada 2 aspek ya. Saya alhamdulillah mengalami dua-duanya gitu ya. Satu di lapangan, teman-teman para pemain di lapangan itu, ya para relawan atau apapun ya, itu alhamdulillah biasanya yang punya semangat menyatukan waktu itu kan dari Badan Koordinasi atau Sakorlak ya, belum jadi BNPB kan. Waktu itu kurang bagus gitu ya. Tapi setelah ada BNPB kita lebih gampang. BNPB di pusat, BNPB di daerah kan, BPBD di daerah kan gitu. Jadi lebih gampang. Dan biasanya kantor gubernur tuh
yang menjadi ininya apa namanya posnya gitu ya. Nah, waktu di awal kemudian yang berikutnya juga UN tuh punya juga semangat seperti itu ya. Biasanya UNDP dulu tuh, barulah kalau nanti sudah ada UNOCHA masuk gitu ya. Biasanya UNDP atau UNICEF. Nah, sebaiknya teman-teman juga berkoordinasi di situ. Kan dari situ apa yang bisa kita pahami adalah yang pertama, biasanya kita sama-sama memiliki peta gitu. Oh, daerah ini siapa yang ngerjain apa. Lalu masing-masing akan dibuatkanlah oleh koordinatornya itu seperti board besar, lembaganya ke kiri, aktivitas ke kanannya apa? Makanan, pakaian, minuman, terus gitu. Masing-masing contreng, termasuk tuliskan daerahnya. Nah, ini penting banget untuk dilakukan gitu ya. Bukan mengatakan, oh saya udah, yang lain nggak boleh masuk. Nggak boleh seperti itu gitu ya. Jadi koordinasi di lapangan seperti itu. Kemudian, saat itu misalnya case Jogja dan case Aceh ya, itu terjadi di lokasi tiap hari. Nah, kemudian setelah mulai masuk ke fase recovery itu malah lebih intens. Air di sini koordinasinya, untuk makanan di sini, untuk livelihood di sini masing-masing punya gitu ya. Nah itu sebaiknya teman-teman masuk ke situ. Jadi kemudian yang berikutnya di Jakarta pun ada aktivitas itu. Nah Jakarta kaitannya adalah Anda punya rencana apa sih buat Aceh? Masing-masing oke kami punya ini sebagainya. Nah setelah itu kalau Aceh kan kita keluar dengan BRR gitu ya, lebih jelas lagi gitu. Nah ini barangkali juga pada akhirnya memang aktivitas kita itu apalagi kalau kita LSM bukan menggantikan peran pemerintah. Ini yang penting ya. Justru pemerintah itu harus kita dukung supaya fungsinya segera kembali bahkan menguat gitu. Nah, waktu di Aceh kita belum punya tapi kita punya BRR dulu gitu ya. Dan BRR itulah kemudian mengkoordinasikan seluruh proses recovery dan pembangunan kembali Aceh. Sehingga kata kuncinya adalah koordinasi itu harus dilakukan, kemudian menyampaikan apa yang bisa kita lakukan, yang tidak bisa juga sampaikan bahwa kami tidak mungkin melakukan. Dari situlah jaminan kontinuitas. Memang tidak harus semua kita lakukan. Jangan pengen, oh ini bisa kami lakukan semua, nggak bisa ya. Kita bukan negara ya, kita hanya bagian dari itu. Sehingga fungsi utama kita justru menguatkan peran negara di dalam melakukan recovery itu. Peran kita tetap akan ada ya, kira-kira begitu dong. Baik, jadi apa namanya, Pak Kang Ede tadi meng-highlight sebetulnya role utama tetap adalah role pemerintah, role negara, yang apa namanya institusi atau lembaga-lembaga lain mencoba membantu agar recovery dari institusi negara ini bisa segera kembali seperti normal, seperti apa adanya, seperti itu ya, mulai dari infrastruktur, kesehatannya, sumber daya manusianya, dan lain sebagainya yang mudah-mudahan segera bisa dikembalikan kepada fungsi normalnya. Terima kasih. Pak Ede, kita juga dengar juga disaster atau apa namanya humanitarian crisis yang ada di global ini. Kita dengar yang saat ini di Palestina, sebelumnya juga kita dengar di yang masih ramai juga ya yang berimbas ke Indonesia ya, Rohingya yang berimbas pada apa namanya pengungsi yang ada di Indonesia, kemudian Afghanistan juga masih, kemudian Iran, kemudian Kongo, kemudian sampai Venezuela. Saya juga baca Venezuela juga ternyata saya nggak begitu ternyata banyak juga ratusan ribu orang atau jutaan bahkan orang apa namanya melarikan diri dari area itu untuk mendapatkan hidup yang lebih aman gitu kurang lebih. Nah kita dari Indonesia memandang ini seperti apa Pak Edi? Nah kalau kita lihat apa namanya artinya persoalan humanitarian ini memang persoalan global dan posisinya terus-menerus ada gitu ya. Ada paper yang menarik nih Mas Dono, saya baca ya. Kapan sih mulainya bencana gitu ya? Dalam ini konflik itu diterbitkan oleh Nature yang menulis di situ ada sebuah kampung korbannya 27 orang ya. Yang menarik itu ceritanya tahun 9.500 sampai 10.500 yang lalu gitu. Yang lalu, oke. Iya, artinya apa? Tapi dikatakan ini tidak, lucunya itu tidak disebutkan bahwa ini bukan manusia purba, tapi manusia sekarang. Itulah sejarah konflik pertama gitu ya. Nah, artinya
kemudian konflik kemana-mana gitu ya. Tapi kalau kita menurutkan konflik manusia pertama ya Habil dan Qabil ya. Kemudian mengalir kita anak cucu Nabi Adam kemana-mana kan begitu ya. Artinya inilah persoalan manusia dimanapun gitu ya. Ada konflik antar negara, ada konflik di dalam negara itu sendiri gitu ya. Nah yang di dalam negara tentu saja kita sangat berharap di Indonesia itu minimal banget gitu. Posisinya udah cukup lah ya. NKRI itulah mestinya akhir dari konflik antar daerah kan gitu ya. Tapi itu bukan kemudian take for granted ya. Justru kita harus pelihara itu gitu ya. Supaya apa? Supaya Indonesia NKRI 1 tuh berjalan dan kita baik bareng-bareng gitu ya. Nah, kalau konflik antar negara, apakah kita masih punya? Kita masih punya potensi kan gitu ya. Ambalat masih jadi masalah, walaupun ya konfliknya kayak tetangga lah gitu ya, karena masih saudara serumpun ya, senggol-senggolan dikit kan gitu. Gertak-gertakan pakai pesawat tempur kan gitu ya. Jangan sampai masyarakatnya berkonflik kan begitu ya. Jangan menurun konflik negara ke konflik sosial masyarakatnya kan gitu ya. Tapi kalau di Afrika kan jelas banget ya. Di dalam negaranya berkonflik, antar negaranya berkonflik gitu dan lain-lain gitu. Di samping juga mungkin ada kepentingan-kepentingan eksternal yang bermain di situ gitu ya. Termasuk misalnya case yang sekarang tentu saja yang sangat-sangat adalah Palestina yang itu konfliknya panjang dan memang ini betul-betul pemain global semua terlibat di situ gitu. Ini yang apa urusannya gitu bagi kita ya. Yang pertama tentu saja kalau konteksnya kemanusiaan ada dua setidaknya. Satu, apa sih yang bisa kita mampu berikan gitu ya. Kalau misalnya memberikan donasi itu mampunya itu aja berikan. Doa itu aja kita lakukan. Tapi bagi misalnya adik-adik kita nih Mas Dono ya, para public health muda, mungkin juga kemampuan untuk satu ya membangun kompetensi public health-nya, termasuk public health disaster ini juga salah satu catatan ya yang perlu diberikan. Yang kedua adalah ya membiasakan diri ya sebagaimana public health yang selalu bekerja bersama masyarakat untuk memiliki mitra sebanyak-banyaknya kan gitu ya. Ya alhamdulillah kita sudah mengenal public health tahun 89, jadi berapa tahun ya? Udah menuju 35 tahun kan. Ada begitu banyak pengalaman, tetapi sisi lain juga mungkin networking itu juga penting sekali untuk dimiliki ya, sedari muda, sedari mahasiswa. Memang ribut lagi mahasiswa kan kita ya, bikin KMI gitu, bikin diskusi macam-macam. Tapi kalau sudah seperti ini ya sudah, apa yang mungkin barangkali bisa kita lakukan bersama-sama, dan itu sebuah peluang ya, kalau bagi kita seorang muslim adalah peluang beramal, barangkali seperti itu ya. Memang namanya hidup di dunia pasti akan banyak tantangan. Yang namanya tantangan tidak semuanya mengenakan kan gitu ya. Ada kalanya naik gunung juga kan tidak selamanya nanjak, ada turunnya kan. Bahkan lomba kita mesti loncat. Ada mungkin kita jatuh juga kan di situ ya, dan berdarah-darah. Semua itu adalah bagian dari perjalanan kehidupan kita yang seharusnya mematangkan kita dan membuat kita lebih bijak untuk menunjukkan bahwa we are human gitu ya, yang berbeda dengan yang lain gitu. Terima kasih Kang Ede. Saya ingat nasihat yang diberikan oleh Prof. Asko Badgani dulu kita bersama. Suatu saat beliau bertanya, Don, ngapain kamu memilih kesehatan masyarakat sebagai bidang kamu? Saya orangnya idealis dulu. Tapi idealis itu nggak ada duitnya, Don, nggak ada ininya. Dan kemungkinan hasilnya juga nggak begitu kelihatan. Karena nggak kayak bengkel mobil rusak, dibengkelin, mobilnya beres gitu dalam waktu 3 minggu, 2 minggu, mobilnya beres. Public health nggak kayak gitu. Kita melakukan sesuatu yang panjang, belum tentu hasilnya kelihatan gitu. Wah, Prof, jangan gitu dong. Nanti jadi saya jadi malas nih. Oh, bukan begitu, kata beliau. Saya hanya menasihati kamu supaya kamu siap punya tenaga dalam yang panjang, katanya Ausdauer. Saya masih ingat kalimatnya Ausdauer. Tenaga dalam yang panjang, yang napasnya yang panjang, bahwa ini adalah Insya Allah dharma bakti kita bagi Allah, dari Allah yang sudah memberikan kita semuanya di dunia ini adalah kita berbuat yang baik atas karunia-Nya. Terima kasih Kang Ede sudah meluangkan meluangkan waktunya hari ini. Mudah-mudahan ada gunanya. Kita ngobrol-ngobrol lagi lain kali, Insya Allah. Terima kasih Kang Ede. Terima kasih Mas Dono. Salam keluarga ya. Sama-sama. Anak-anak semua. Baik. Demikian rekan-rekan sekalian, obrolan kita dengan Kang Ede Suryadamawan, Ketua Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia. Sampai jumpa di episode
podcast kesehatan global lainnya. Podcast kesehatan global untuk kesehatan kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.